Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Ini parameter jumlah daun ya. Kebetulan di sini rata-ratanya kesimpulannya itu signifikan di B dan P. Ini sama kayak tadi ya, yang di teori ya, yang di PPT saya. Nah, kita langsung ke misalkan uji lanjut BNT untuk perlakuan B. Pertama ya, kita cari distribusi T-nya ya. Nah, ini 2,042 dapat dari mana Pak? 2,042 sama dengan T I N T buka kurung probability-nya ya 0,05 atau 5% dengan derajat bebas. Ini derajat bebas galat ya 30. Nah, kita dapat ini. Saya cuma perkecil ke ini 2,0. Saya pakai 3 angka di belakang koma, akhirnya 2,042. Kemudian standar deviasinya juga sama. Sama dengan SIRD buka kurung ya. Akar 2 K3. Nah, ini akar 2 kali K3 maksudnya 2 kali K3 2 kali K3-nya ini 1,430 dibagi R kali P. R-nya itu 3. Nah, langsung aja ya, 3 kali P-nya 3, 9 dibagi 9 saja. Nah, jadi sama hasilnya. Kemudian nilai BNT dapat dari mana? Hasil pengalian dari tabel nilai tabelnya dikali standar deviasi dari ini yang akar 2 KTG tadi 1,151 ya. Kemudian kita urutkan rata-ratanya ya. Dari yang sebelum diurutkan, setelah diurutkan seperti ini. Nah, caranya memberikan huruf, kita lihat bentuk seperti ini. Kita bentuk seperti ini ya. Nah, ini tadi sama. Nah, ini hurufnya. Kemudian untuk yang P, ya ini ya sama ya karena nilai penggunaannya sama, menggunakan DB galat saja ya, tidak menggunakan perlakuan. Standar deviasinya juga hampir sama caranya, cuma ini pembaginya bukan R kali P tapi R kali B, berarti 3 kali 5, 15. Pembaginya itu 15. Yang tadi kan pembaginya 9. Kemudian dikalikan tabel distribusinya dengan standar deviasinya ini dikalikan, kemudian hasilnya 0,892. Nah, ini perlakuan P-nya yang sebelum diurutkan. Nah, setelah diurutkan seperti ini. Bentuklah seperti ini. Kemudian kita dapat huruf kesimpulan seperti ini. Nah, untuk kita lanjutkan. Oke, ini adalah data rancangan acak kelompok ya. Data ini hampir sama dengan data yang tadi, cuma ini adalah jenis pengaruh jenis biokar dan perkaya tanah pada tinggi tanaman pakcoy. Sebelumnya untuk daun tanaman pakcoy ya, sekarang tinggi tanaman pakcoy. Nah, di sini jenis biokarnya ada 4 perlakuan, perkaya tanahnya juga jenis biokarnya berkurang 1 ya. Di sini jenis biokarnya ada 4 perlakuan, perkaya tanahnya tetap 3. Ini datanya. Oke. B1, B2, B3, B4, B5-nya itu B1 sekam padi, B2 tongkol jagung, B3 batok kelapa, B4 kulit kopi, B1 kontrol, B2 NPK, B3 NPGPR. Kemudian kita bentuk tabel 2 arahnya ya. Ini tabel 2 arah yang sebelumnya ini adalah total ya, total dari perlakuannya. Kemudian analisa ANOVA-nya. Nah, untuk analisa ANOVA-nya yang berpengaruh itu adalah P dan interaksi B dengan P. Ya. Interaksi B dengan B dan P. Nah, karena interaksinya itu berpengaruh sehingga P-nya ini diabaikan ya sesuai dengan teori.
Nah, di sini kakaknya juga cukup rendah, 11,27%. Langsung kita ke uji lanjut BNT, kita pakai uji lanjut BNT, interaksi B dengan P. Pertama, kita cari dulu nilai tabelnya ya. Alfa 5% dan DB 30, DB-nya DB galatnya 24. Kemudian standar deviasinya itu rumusnya sama dengan ya. Langsung aja di sini sama dengan SQRT buka kurung 2 kali KTG. KTG-nya ini ya. Dibagi 3 kelompok 3 ulangan. 1,044. Nah, dari BNT-nya 2,154 hasil perkalian dari tabel dengan standar deviasinya. Nah, ini perlakuan B1 dengan P, perlakuan B2 dengan P, perlakuan B3 dengan P, perlakuan B4 dengan P. Nah, huruf ini didapatkan dari hasil perbandingannya ya. Nah, huruf A, P1 dengan P3 ini hurufnya sama, berarti dia berbeda, tidak nyata, atau dia non-signifikan, P1 dengan P3. Nah, P1 dengan P2 dia berbeda nyata, karena hurufnya berbeda. P3 dengan P2 juga sama, hurufnya berbeda. Kemudian perlakuan B2. Perlakuan B2 ini hurufnya kesimpulannya A, B, B. Kenapa A, B, B? Karena P1 dengan P2 itu dia berbeda. Makanya hurufnya beda. P1 dengan P3 juga hurufnya berbeda. Namun P2 dengan P3 hurufnya sama, yang berarti dia tidak berbeda. Berbeda tidak nyata atau non signifikan. Nah, kemudian untuk perlakuan B3 dengan P, di sini rata-ratanya sudah disebutkan P1, P3, P2, hurufnya semua sama. Jadi, antara P1, P3, dan P2 ini, dia non-signifikan atau berbeda, tidak nyata. Kemudian perlakuan B4, di mana rata-ratanya sudah disebutkan P1, kemudian P3, kemudian P2, hurufnya ternyata ABC. Nah, ini agak berbeda, ABC. Berarti antara P1 dengan P3 berbeda, P1 dengan P2 berbeda, P3 dan P2 berbeda. Semua berbeda nih. P1, P1, P3, P2 ini saling berbeda ya. Nah, ini dia signifikan atau berbeda nyata. Nah, kemudian ini kita kesampingkan dulu yang ini ya. Kesampingkan dulu yang ini. Kemudian kita uji P1 dengan B, P2 dengan B, P3 dengan B. P1 dengan B ternyata hurufnya sama semua. Ini berarti B2 sampai B1 ini dia non-signifikan. B2 dengan B4 non-signifikan, B2 dengan B3 non-signifikan, B2 dengan B1 itu non-signifikan. Semua non-signifikan. Antar perlakuan itu non-signifikan. Makanya hurufnya sama. Kemudian P2 dengan B. P2 dengan B ini hurufnya itu B2 dengan B3 itu sama, B1 dengan B4 itu sama. Yang berarti B2 dengan B1 itu B2 dengan B1 itu signifikan atau berbeda. B3 dengan B4 itu non signifikan atau berbeda. Itu ya, AA, BB. Yang sama hurufnya yang sama hurufnya itu yang non signifikan. Kemudian P3 dengan B. P3 dengan B ini juga hurufnya sama semua. Berarti antar perlakuan itu
B3 dengan B itu tidak ada perbedaan secara signifikan. Berbeda tapi tidak nyata. Nah, kemudian ketika kita ingin simpulkan, kita buat tabel ya, misalkan. Nah, ini adalah hasil rata-rata dari ini. Ini kalau kita rata-ratakan, ini saya bagi 3 semua ya. Bagi 3 semua. Misal contoh ini anggap saya tidak ada nih. Nah, ini sama dengan ya, sama dengan ini saya bagi 3 tabel 2 arah yang tadi. Ini saya bagi 3. Bentar. Saya tarik ke sebelah dulu, kemudian saya tarik ke bawah. Nah, hasilnya. Nah, penentuan hurufnya B1 dengan P1. Berarti ini kita misalkan awalnya vertikal dulu ya, vertikal dulu ya. Berarti B1 dengan P1 itu tadi hurufnya nih A. A, A, B. Ini anggap saja kalau yang ke bawah itu yang di bawah ditulis ya. Ini kita jadikan nilai dulu. Atau biarkan di sini dah. Kita kasih dia ruang. Ini kita kasih ruang. Kasih ruang. Ini kita kasih ruang. Konak motivasi spesial. Oke. Tadi itu kita ke bawah dulu ya, misalkan ke bawah dulu. Ini A. A. Ini juga A. Ini juga, oh ini B. Nah. Yang B2 sekarang. B2 itu ABB ya. Seperti ini A, B, B. Ini B3, mana B3? Ini ya B3 AA semua. Dan B4 ABC ya. B, C. Nah, terus kemudian di sampingnya. Ini yang ke bawah, yang ke samping. Ini kita tadi misalkan tadi yang di sebelah itu berapa itu?
Berarti P1 ya ke sebelah A semua. Huruf kecil. Huruf kecil. B2, B2 itu A, B, B. Saya. AABB-nya apa nih? B2 dan B3 yang AABB. B1 itu B. B2, B3 itu AA. B. B. Ini yang P3 tadi apa? Oh, hurufnya sama semua, P3 sama semua ya. Sama. Oke, inilah hasil dari kesimpulannya ya. Sepertinya kebalik Pak, yang B1. Yang B1. Yang P2 sama iya. P3. Kebalik ya? B2 yang mana? Bawah. B2. B1 Pak, B1. B1. Oh, yang B-nya itu di ini ya. Ini B besar, ini A ya. Terus mana lagi yang kebalik? A, B, B benar. A, B, C benar. Oh, ini juga kebalik. Ini C ya, C besar, ini B. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.